Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Asari dengan nomor spot ambuk 60.111.9044. Saya akan menjelaskan hasil dari tugas akhir mata kuliah asas studi perencanaan 4. Di aspek 4 ini, outputnya itu bangunan high-rise building dengan fungsi bangunan apartemen. High-rise building ini adalah istilah untuk menyebut suatu bangunan yang memiliki struktur tinggi. Penambahan ketinggian bangunan dilakukan untuk menambahkan fungsi dari bangunan tersebut, contohnya bangunan apartemen tinggi atau perkantoran tinggi. Yang sambil itu apartemen atau rumah pangsa merupakan sebuah jenis tempat tinggal yang hanya mencakup sebagian dari suatu bangunan. KBBI mengartikan apartemen sebagai tempat tinggal yang berada pada suatu lantai, bangunan bertingkat yang besar dan mewah, dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan, yaitu yang pertama, analisis lingkungan dengan kondisi sekitar tapak. Tapak saya berada di Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Toti, Jalan Nasrun, Poros Wondula Timampu. Tema arsitekturnya itu arsitektur hijau, bersebelahan dengan lahan kosong yang biasa digunakan untuk acara event, bersebelahan dengan puskesmas Wondula, dan potensi hijau tumbuhan hijau dalam lahan dapat digantikan atau dimaksimalkan dengan pembuatan taman dan sebagainya. Selanjutnya itu analisis sirkulasi. Yang pertama itu, di area hijau ini adalah jalan gang yang tidak bisa dilewati mobil, truk, atau bus besar. Itu jalan yang berwarna biru ini adalah jalan dua jalur yang lebar jalan utamanya yang sering digunakan. Selanjutnya itu, akses jalan utama terletak di sisi selatan barat daya, di mana akses merupakan penghubung Wondula dan Timampu. Jalan yang terletak di timur merupakan jalan besar yang biasanya dimasuki oleh bus karyawan dan bus sekolah karena adanya bus stop bersebelahan dengan tapak. Selanjutnya itu analisis iklim. Iklimnya itu terhembus dari Danau Toti dengan konsep penghijauan sangat cocok dengan iklim yang masih tergolong tropis, berguna saat hujan dan saat kemarau. Sebagai hujan saat sebagai resapan dan penurunan suhu. Selanjutnya itu intensitas cahayanya itu cahaya matahari dapat terbit hingga terbenam juga sangat membantu untuk penerangan area bangunan serta untuk memanfaatkan cahaya. Outputnya itu sebagian dinding menggunakan kaca sebagai alternatif pencahayaan untuk mengurangi penggunaan energi terutama energi lampu. Selanjutnya itu analisis kebisingan. Untuk analisis kebisingan ini, karena tapak bersebelahan dengan jalan yang biasa dilalui oleh bus karyawan dan lahan sering digunakan untuk acara atau event, dan juga berbatasan langsung dengan jalan poros yang sering dilalui sehingga jumlah kebisingan yang tinggi. Untuk garis yang berwarna merah itu tingkat kebisingan yang tinggi. Untuk yang warna kuning aturannya tingkat kebisingan sedang, dan hijau tingkat kebisingan rendah. Outputnya itu menebalkan pagar pada sayap dan menambahkan vegetasi di pinggiran tapak dan dapat meredam kebisingan. Selain itu, meletakkan bangunan di tengah-tengah tapak sehingga terhindar dari kebisingan. Dan terakhir itu zoning tapak. Untuk area yang berwarna hijau itu adalah zona publik yang disposisikan di bagian luar bangunan, di mana juga terdapat area parkiran. Dan berwarna merah itu zona privat, diposisikan di tengah tapak dengan menjadi area bangunan utama. Dan berwarna oranye itu zona semi publik, diposisikan di arah samping, yang dimana adalah penggunaan RTA, misalnya taman atau area, bisa juga menjadi tempat gazebo dan lain-lain. Bentuknya itu untuk fasilitas atau hubungan ruang. Yang pertama itu fasilitas umum, dan yang kedua itu ruang pemenuh kebutuhan, selanjutnya unit hunian, dan yang terakhir ruang pengelola. Untuk mind map-nya itu seperti ini, konsep desain terbagi 3, yaitu kebutuhan,
bentuk dan ruang, dan konteks. Untuk konteks itu terbagi 3 lagi. Yang pertama itu fungsi, pengguna, klien. Untuk fungsi terbagi menjadi dua sub, yaitu area publik ke pengunjung dan area private untuk penghuni. Dan untuk pengguna itu terbagi menjadi 3 juga. Pertama itu pengunjung, selanjutnya penghuni, dan terakhir aktivitas yang terbagi menjadi 2 sub, yaitu acara dan rapat. Untuk klien terbagi 2, yaitu hobi dan profesi, yang menjadi sub-sub yaitu hobi untuk fitness, berenang, dan profesi untuk penghuni dan pengusaha dan sebagainya. Untuk bentuk dan ruang terbagi menjadi 2, yaitu elemen dan prinsip. Pertama itu elemen terbagi menjadi 2, yaitu bentuk dan struktur. Bentuk di sini adalah geometri, dan strukturnya itu gundukan, kerikil, dan rumput. Selanjutnya itu prinsip terbagi 2 juga, yaitu ritme dan skala. Skala yang saya gunakan itu skala Megah, dan ritme yang saya gunakan itu menambahkan dan mengurangi bentuk. Untuk konteks yang terakhir yaitu terbagi 3 juga, yaitu site, tapak, dan bangunan. Untuk pertama itu site-nya itu saya menambahkan gazebo, vegetasi, yaitu vegetasi pohon atau bunga. Dan selanjutnya bangunan langsung menghadap langsung ke jalan poros. Dan untuk tapak yaitu area hunian. Selanjutnya itu untuk transformasi bentuk atau pendekatan arsitektur dan development form. Bentuk yang pertama itu bentuknya dasar segitiga yang sambil wujud dan pola segitiga sering digunakan dalam sistem struktur karena memberikan kekuatan dan stabilitas. Penambahan bentuk persegi memberikan perbedaan elevasi guna kebutuhan fasilitas. Dan outputnya itu seperti ini, menambahkan bentuk guna keperluan ruang dan menonjolkan bangunan. Pada roofnya itu saya menambahkan kolam renang outdoor. Dan untuk pendekatan arsitekturnya itu saya memilih bioklimatik. Alasannya saya memilih pendekatan ini adalah untuk membuat desain dengan mempertimbangkan hubungan antara bentuk arsitektur dengan lingkungannya. Dalam hal ini, iklim daerah tersebut. Dan desain yang ingin dicapai adalah bangunan yang dapat hemat energi dan memiliki thermal yang nyaman. Baiklah, selanjutnya untuk unit kamar apartemennya. Apartemen ini terbagi menjadi 2 tipe kamar, yaitu kamar tipe 1 dengan luas 48 meter persegi dan tipe 2 dengan luas 30 meter persegi. Untuk kamar 1, visualnya dapat dilihat seperti ini. Terdapat kamar mandi dan WC di setiap kamar. Dan selanjutnya itu visualisasi bangunan saya itu dapat dilihat seperti ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan pada hasil rancangan saya. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.